adik-adik GPI AIF Fata Cibinong dan adik-adik sekolah minggu semua yang saat ini sedang di rumah saja untuk mengobati kangen kita ibadah sekolah minggu di hari Minggu ini. Kita mau sama-sama naikkan pujian, kita mau sama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oke? Untuk mengawali ibadah kita mau nyanyikan pujian Aku Anak Terang. Ingat semuanya? Ingat. Yang di rumah juga ingat? Kita mau sambil pakai gerakan ya, Len ya? Oke. Oh, oke. Katri lupa. Di sini ada Karen. Halo. Oke. Di sini juga ada Cirere dan ada Katri tentunya. Nah, kita mau sama-sama menaikkan pujian ini. Aku Anak Terang, tugasku memberi terang. Kita mau bertepuk tangan. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang memanggilku. Aku anak terang, aku membawa damai. Aku anak terang, itu yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Sekali lagi, aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang memanggilku. Aku anak terang, aku membawa damai. Aku anak terang, itu yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Oke, terima kasih untuk semangatnya memuji Tuhan. Sekalipun kita jarak jauh, tapi hati kita dekat. Asik, hati kita dekat. Hatinya mana? Oke. Hati kita tetap dekat bersama dengan Tuhan. Nah, adik-adik, karena wabah virus ini, saat ini kita belum boleh untuk sekolah, belum boleh untuk ke ibadah di gereja sama-sama. Tapi dari pujian ini kita harap terang kita itu lebih lagi bersinar di rumah. Sekalipun kita di rumah, terang kita lebih bercahaya untuk orang tua kita, adik kita, untuk lingkungan kita, tetangga kita tetap menjadi anak-anak terang. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu kita sudah menyanyi, sekarang kita mau berdoa bersama-sama. Katri minta tolong, Karere pimpin doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami mengucap syukur atas kebaikan yang Kau berikan atas kebaikan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Kau berkati pujian-pujian kami. Kiranya Engkau berkati pujian-pujian kami. Kau berkati firman yang kami mau dengar. Kau berkati firman yang kami mau dengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, adik-adik, ayo jujur. Siapa yang sudah bosan di rumah aja? Di sini ada Karen nih. Oh, Karen juga udah bosan. Katri juga udah bosan di rumah aja. Hari ini keluar cuman buat untuk di gereja. Nah, sekalipun bosan di rumah aja, ada nggak yang bosan baca Alkitab? Bosan berdoa? Ada nggak? Karen? Enggak. Cirere? Adik-adik yang di rumah? Udah bosan? Katri sama Karere kan nggak lihat. Mama Karen kan nggak lihat. Pak Tama kan nggak lihat. Bapak Pendeta kan nggak lihat. Semuanya nggak lihat. Jadi udah aku nggak usah berdoa, aku nggak usah baca Alkitab, ngapain? Aku main game terus. Ayo, di sini siapa yang main game terus harian? Karen suka main game, tapi tetap baca Alkitab kan? Iya, tetap baca Alkitab supaya apa? Jangan sampai
kebiasaan buruk kita yang lupa waktu main game itu mengalahkan kebiasaan baik. Oke? Nah, Katri mau tanya, apa sih kebiasaan buruk kita? Coba kalian yang di rumah siapkan kertas kosong, boleh kertas bekas yang sisinya masih bisa dipakai, atau buku. Karen bawa buku ya? Oke. Nah, tolong siapkan pulpen juga, atau spidol, atau pensil, atau apapun. Tulis 5 saja kebiasaan buruk. Nah, mulai dari Cirere coba. Karen juga tulis ya, 5 kebiasaan buruknya. Pulpen tadi? Pulpennya? Nggak tahu tadinya. Oke, gantian ya. Gak apa-apa. Kalian baca. Oke, Ellen dulu tulis 5 kebiasaan buruk, nanti Cirere boleh tuliskan lagi kebiasaan buruknya. Katri mau tahu kebiasaan buruk apa aja sih? Kalau Katri sebutkan aja ya. Kebiasaan buruknya bangun kesiangan. Nah, udah bangun kesiangan panik. Jadi lupa doanya cuma 5 detik. Tuhan terima kasih. Nah, tapi itu nggak boleh. Nggak boleh ya, ini nggak boleh dicontoh. Sekali boleh, tapi kalau berkali-kali itu namanya sudah jadi kebiasaan buruk. Oke, apalagi ya kebiasaan buruknya? Contoh, lupa. Nah, harusnya udah baca firman Tuhan, tapi dipikirnya sudah, akhirnya lupa baca firman Tuhan lagi. Karen sudah ketemu? Udah. Apa? Satu saja deh. Kebanyakan main game. Kebanyakan main game, tapi baca Alkitab tetap? Tetap. Coba, baca Alkitabnya berapa menit? Gak nyampe sejam atau 30 menit gak nyampe. Nggak nyampe 30 menit baca Alkitabnya. Main gamenya? Sejam atau 2 jam. Sejam atau 2 jam. Ada teman-teman yang kayak Karen? Oke, kalau Cirere? Kebiasaan buruknya? Suka tiduran. Suka tiduran. Katri juga suka rebahan. Iya, Jadi kaum rebahan. Kaum rebahan. Nah, hati-hati loh adik-adik. Kalau misalnya nih kayak Karen suka main game 1 jam sampai 2 jam, tapi lupa juga baca Alkitab, lupa berdoa karena saking sibuknya main game. Nah, itu jadi kebiasaan buruk yang mengalahkan kebiasaan baik. Ya nggak? Nah, Karere suka tiduran sampai lupa berdoa saat teduh, lupa bantu papa mamahnya. Itu juga jadi kebiasaan buruk yang tadinya 1 kali, 2 kali, malah jadi berkali-kali, dan itu malah membuat kita bukan lagi jadi anak-anak yang terang. Kita justru jadi batu sandungan untuk papa mama. Misal, kamu Rere tiduran terus, iya nggak? Atau Karen gamenya stop, iya nggak? Bener. Nah, pasti ada teguran, itu jadi batu sandungan. Nah, adik-adik yang baik, teman-teman di sini semua, siapa yang mau lebih buruk? Nggak ada ya? Kita semua ingin menjadi lebih baik. Nah, Katri mau sama-sama coba eksperimen, di mana eksperimen ini membuktikan bahwa hal yang buruk, hal yang kotor, hal yang rusak, itu bisa merusak kebiasaan kita atau merusak hidup kita. Nah, di sini ada apa, Ran? Kebiasaan buruk. Ada kebiasaan buruk. Ada 1 kebiasaan buruk. Terus di sini ada apa, Ran? Firman Tuhan dan doa. Ada firman Tuhan dan doa. Nah, apa sih eksperimennya? Yuk kita sama-sama ya. Katri sudah siapkan 1 wadah. Nah, 1 wadah ini bersih. Dan lalu ada kebiasaan buruk di dalamnya. Ada kebiasaan buruk di dalamnya, kita lihat. Jadi kotor ya. Lalu ada hidup kita, tangan kita, hidup kita yang kita tidak jaga. Kita tidak jaga, lalu kita masuk dalamnya. Oke? Kita masuk di dalamnya. Kita lihat, kebiasaan buruk itu menempel di jari kita dan membuat jari kita kotor. Nah, inilah kenapa Katri bilang kebiasaan buruk itu bisa merusak hidup kita. Oke?
Sekarang Karen boleh coba kalau tangan kita yang tidak kita jaga, kita masukkan, apa yang terjadi? Kotor? Kotor. Tunjukkan coba Ren. Kotor ya. Cerere? Kotor. Kotor. Oke. Sekarang kita mau bersihkan tangan kita, ya. Kita mau bersihkan hidup kita, ibaratnya hidup kita itu dengan apa? Kita mau jaga dengan firman dan doa. Nah, dengan firman dan doa, kita putar-putar, kita jaga, kita rajin-rajin berdoa, kita rajin-rajin baca firman Tuhan dan melakukannya. Lalu kita lihat apa yang terjadi. Ya, kebiasaan buruknya, kotorannya itu menghindar, tangan kita tetap bersih. Nah, eksperimen ini mengajarkan ke kita bahwa apa? Ketika kita menjaga diri kita dari kebiasaan buruk, dengan apa? Dengan baca firman dan doa yang rajin kita lakukan, kehidupan yang tetap menjaga kebiasaan baik kita, kebiasaan buruk itu tidak akan merusak hidup kita dan mempengaruhi hidup kita. Ellen mau coba? Oke, kita mau coba, kita buat eksperimen baru. Bersih ya. Kita isi piring yang bersih ini. Kita masukkan lagi kebiasaan buruknya. Coba. Ellen, rajin-rajin baca firman Tuhan, terus berdoa. Kita mau lihat apakah kotorannya menempel atau menjauh. Nah, menjauh. Cerere mau coba? Boleh. Tambahin aja ya. Iya. Oke. Tetap baca firman Tuhan, tetap berdoa. Kita mau jaga diri kita, kehidupan rohani kita. Ya, menjauh juga. Oke? Nah, dari eksperimen ini kita mau sama-sama belajar ada satu ayat firman Tuhan yang bisa jadi pegangan kita. Apa iya sih kebiasaan buruk bisa merusak kebiasaan baik? Apa iya sih kita harus berdoa dan terus baca firman Tuhan? Mari kita buka dalam 1 Korintus 15 ayat 28 sampai 34. Amin, sudah ketemu semuanya? Sudah. Oke, Katri akan bacakan dari ayat 28, nanti bergantian ya. Iya. Oke. 1 Korintus 15, judul perikopnya Kebangkitan Kita. Ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, setiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik.
Ayat 34, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Nah, di ayat 33 sekali lagi Katri mau bacakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, dari eksperimen tadi kita udah berkali-kali ya, kalau kita tidak menjaga tangan kita, tidak menjaga diri kita, kotorannya nempel. Tapi kalau kita jaga, kita bersihkan, ya, kalau kehidupan kita jaga dengan firman, dengan doa, kebiasaan buruk itu akan menjauh. Siapa yang mau di sini tetap jadi anak-anak terang? Angkat tangannya. Siapa yang di sini tetap mau jadi berkat bagi orang tua, bagi sesamanya? Angkat tangan, anak-anak kita di rumah juga pasti mau tetap jadi berkat. Nah, adik-adik yang baik, dari firman Tuhan ini kita sama-sama belajar. Kita tahu minggu lalu kita memperingati apa? Paskah. Peringati apa? Paskah itu Hari kebangkitan. Hari kematian Tuhan Tuhan. Yesus. hari kematian Tuhan Yesus dan Kebangkitan. Tuhan. kebangkitan Tuhan. Tuhan sudah rela mati untuk kita, lalu bangkit supaya kita yang percaya ketika kita mati, kita akan dibangkitkan dan bersama-sama dengan Tuhan hidup kekal di surga. Nah, kalau kita percaya kita akan hidup bersama-sama Tuhan, apa ya iya kita membiarkan kebiasaan buruk merusak kebiasaan baik kita. Nah, Tuhan sudah berjuang untuk kita, Tuhan sudah rela mengorbankan nyawanya untuk kita. Untuk itu, kita yang saat ini masih hidup, anak-anak yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari tetap jaga diri kita dengan berdoa dan baca kitab suci setiap hari dengan tidak ada bosan-bosannya. Jangan sampai kebiasaan buruk kita, sekali lagi, kebiasaan buruk yang main game, kebiasaan buruk yang suka tiduran, kebiasaan buruk yang suka membantah orang tua atau bertengkar sama adiknya, bertengkar sama kakaknya, itu justru menjadikan kita jadi anak-anak gelap. Nggak mau ya? No, itu nggak bagus ya. Nah, mari kita mau minta Tuhan tolong kita. Oke, tapi sebelumnya Katri mau bagikan satu ayat hafalan di 1 Korintus 15 tadi, ayat yang ke-33. Ayat 33 kita mau bacakan sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Oke, kita mau baca dan kita mau peragakan supaya kita bisa hafal ini dengan cepat. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sekali lagi. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita mau hafal bersama-sama 10 detik ya. 10 detik, nanti kita mau lomba siapa yang hafal. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amin. Hafal? Coba Karen. Oke, Karen. Dari Karen. Oke, 1, 2, 3. 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Yeay, Cidere. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Oke, sekali lagi Katri. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Oke.
Bagi adik-adik yang di rumah, kita mau hafal dan kita mau ingat-ingat ini dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mungkin kita ketemu teman-teman yang sukanya ngajak main game, ayo jaga diri kita, batasi, boleh main game tapi jangan kelamaan ya. Boleh main mungkin di lapangan atau kemanapun, tapi jangan kelamaan. Kita tetap harus ingat waktu dan kita harus juga tetap rajin baca firman Tuhan dan berdoa. Kita mau minta tolong Tuhan supaya bisa melakukan firman ini, kita bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita akan tutup ibadah kita dengan doa, namun sebelumnya kita mau naikkan pujian. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu, kami mau tanam dan kami mau bertumbuh serta berbuah lebat. Mari sama-sama naikkan pujian ini dengan taruh tangan di dada kita. Mari naikkan pujian. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tolonglah aku. Sekali lagi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Sekali lagi minta tolong pada Yesus. Yesus, tolonglah aku. Sekali lagi Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Mari kita berdoa, lipat tangan kita. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. mendengar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, Tolong kami Tuhan, agar kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Tolong kami agar kami mampu tetap rajin berdoa, membaca firman-Mu dan melakukannya setiap hari. Tolong kami agar kami tetap menjadi anak-anak terang-Mu yang tidak kalah dengan kebiasaan buruk kami atau sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap kami baik yang di gereja ataupun di rumah. Berkatilah orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa. Biar Tuhan tolong Indonesia kami segera pulih dari wabah virus corona. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Dah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.